محمد رسول الله رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus takmir dan seluruh jamaah sekalian, jamaah Masjid Ainul Yakin, yang semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, kita murajaah, mengulang kembali apa yang menjadi kewajiban kita, inggih menika zakat fitrah, yang ini berketerkaitan dengan fikih dan sebelumnya berketerkaitan dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul fitri tu'matun lil masakin wa tuhratun lis shaimin. Zakat fitrah ini adalah pembersih, tu'matun lil masakin, makanan bagi orang-orang miskin. Makanya sebagian pendapat ulama, utamanya mazhab Maliki, mengatakan bahwa zakat fitrah itu tidak diberikan kepada 8 asnaf secara umum, tapi dikhususkan untuk fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin. Salah satunya berdasarkan hadis ini, tu'matun lil masakin, makanan bagi orang miskin. Tapi mazhab yang lain, termasuk mazhab kita, mazhab Syafi'i, selain fakir miskin juga yang lain, 8 asnaf secara umum ini berhak menerima bagian zakat fitrah. Selain disebut sebagai tu'matun lil masakin, Rasulullah menyebut zakat fitrah ini sebagai tuhratun lis shaimin, pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Artinya apa? Memang ada hubungan antara puasa di bulan suci Ramadan dengan ibadah zakat fitrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua ibadah kita, puasa kita, salat tarawih kita, salat witir kita, tadarus Al-Qur'an kita, dan memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan untuk bisa menunaikan zakat fitrah dengan baik dan benar, sah secara ketentuan fikih. Asy-Syaikh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat mengatakan, wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa orang yang beribadah tidak disertai dengan ilmu, ibadahipun boten diilmoni, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amal ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka pagi hari ini kula lan panjenengan sedanten murajaah, mengulang kembali ketentuan-ketentuan umum dan utama ketika kita menunaikan zakat fitrah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang perlu sangat diperhatikan adalah masalah niat zakat fitrah ini. Orang terkadang, bahkan juga sebagian panitia, itu fokus pada doa, tapi mengabaikan niat zakat fitrah. Para muzaki, orang yang membayar zakat, yang datang kepadanya, biasanya pembayar zakat itu sudah bawa paketan zakat fitrah sekawan. Betul, zakat fitrah petang sok sudah disebut nama-namanya. Biasanya ditulis di kertas kecil, sing beto yugane,
usia SMP, usia SMA. Dibetul panitia zakat, Pak panitia niki zakat keluarga kula. Zakate sapa ae niki sampun wonten daftare setunggal kali 3 sekawan. Ya wis kene tak donani, tak donakno. Bapak Ibu sekalian, doa itu penting. Tapi bagaimana kita mengingatkan niatnya itu? 4 orang yang ditulis namanya itu apakah sudah niat dan apakah niatnya sudah tepat? Ini perlu kita perhatikan karena innamal a'malu binniyat. Amal ibadah itu tergantung niatnya. Dan niat ini merupakan rukun ibadah. Dalam hal ini rukun zakat fitrah yang harus dilakukan. Lalu bagaimana ketentuan niat ini? Wonten kaidah kados mekaten. Orang yang wajib menafkahi salah satu anggota keluarganya atau di antara anggota keluarganya, maka orang yang wajib menafkahi itu wajib mengeluarkan zakatnya. Dan ketika dia wajib mengeluarkan zakatnya, maka dia yang melakukan niatnya. Sedangkan kalau di antara anggota keluarganya itu sudah ada yang tidak wajib dinafkahi, maka sebenarnya secara fikih dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Dan kalau dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia tidak bisa meniatkan zakat fitrahnya. Kula paringi contoh. Misalnya ada anak yang sudah balik, ada anak yang belum balik. Wonten tiyang sepah kagungan putra sekawan misalnya. Anak yang pertama sudah balik, anak yang kedua juga sudah balik, anak yang ketiga dan keempat belum balik. Maka seharusnya yang niat zakat fitrah untuk anak pertama dan kedua ini adalah anaknya itu sendiri. Jangan diniatkan oleh ayahnya. Kenapa? Karena secara fikih anak yang sudah balik itu sudah tidak wajib dinafkahi. Karena tidak wajib dinafkahi, tidak dikeluarkan zakatnya. Adapun anak itu belum bekerja, tasih sekolah, tasih kuliah, maka tiang sepah boten merem secara sosial. Ya tetap diparingi SPP, tetap diparingi, tapi sudah bukan nafkah wajib. Status fikihnya sedekah sunnah. Kemudian ketika akhir Ramadan seperti ini, nyondok sampeyan tak kei beras 3 kilo. Sampeyan niato dhewe. Sampeyan wis balik, duduk bapak sing niatno. Duduk bapak sing niatno, tapi sampeyan kudu niat dhewe. Ini yang harus disampaikan, diedukasi di tengah masyarakat. Keranten biasanya anaknya gak peduli pun balik dereng balik sedanten diniatakan bapake. Bahkan kadang boten niat babar belas. Nah ini sing dirose tiyang Malang ayahab ya. Ayahab elates itu. Saat memakai zakat fitrah statusnya bagaimana terkait keabsahannya. Makin memperjelas kula paringi ilustrasi. Umpami kula sebagai muzaki, pembayar zakat. Kula beto beras 6. Beto beras 6. Kula damel kula piyambak, terus juga kula jumlahe sekawan. Manten-manten istri kula keleresan jumlahe nggih setunggal. Kan wonten 6, kula bojo kula juga kula sekawan. Umpami anak kula nomor setunggal nomor kali ini sampun balik, maka saya datang kepada panitia, ditakleti kali panitia, niki zakat sinten kemawon Pak Baris, zakat kula bojo kula juga kula sekawan. Panitia kedah nangleti di antara yuga panjenengan Pak Baris napa wonten ingkang sampun balik. Oh sampun, yuga kula nomor setunggal sampun kuliah ten Brawijaya. Nomor kali kuliah tasih nomor ini SMA tapi pun balik. Lah sing nomor 3 nomor sekawan iki dereng balik tasih SD kelas sekawan kali TK jaraknya ra ditepi.
pun ditakleti kali panitia. Niku mawon ditakleti, boten usah lek bojo jenengan pun balik napa dereng. Lah saya puji. Bojo pun jelas, berarti bagaimana? Niat untuk saya yang meniatkan. Istri karena wajib saya nafkahi, maka istri ini saya niatkan zakat fitrahnya. Saya keluarkan zakatnya dan saya niatkan. Anak pertama dan kedua dia harus niat sendiri. Anak yang ketiga dan keempat. Lho ya napa niki Pak Panitia? Kula pun kadung betul niki, dereng kula sanjani yoga kula sing nomor setunggal kali nomor kali ingkang sampun balik niku wae. Lho ya napa? Jenengan betul HP napa mboten Pak Panis? Oh nggih betul HP. Di noblet nggih mawon. Napa noblet nggih? Di telepon nggih mawon. Untuk apa? Untuk saya kasih tahu. Anak yang sudah balik wajib saya kasih tahu. Kalau saya misalkan sudah membelikan dia 3 kilo, maka wajib saya kasih tahu. Saya kasih tahu untuk apa? Tujuannya 2. 1, biar dia niat sendiri. Yang kedua, agar dia kalau tidak bisa niat sendiri, mewakilkan kepada saya untuk meniatkan zakat fitrah. Kula telepon, "Dok, iki Dok, berhasil sampean jare panitia sampean kudu niat dhewe." Bodoh tahun ini kok panitia rada tewur iki. Iya gak ono ngene iki ya. Ya tak niati dhewe sampean iki anake bapak. Bodoh ruwet iki. Sampean rene apa ya apa? Sampean rene lek yo gane saged nggih pun kula tak tunduk ya kula susul kula niataken piyambak. Nah iki pas lho. Nah, sepeda motoran iki manten-manten niat-niat. Atau waktu ya banyak tugas di rumah, masih banyak ya wis tak niatno, nggih pun ayah niataken. Sampeyan makil nang aku, nggih kula wakilaken ten ayah. Ya wis tak niatno. Lah nanti niatnya gini, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya, namanya siapa, yang telah mewakilkan urusan niat zakat fitrahnya kepada saya, fardhon lillahi ta'ala. Berarti sudah ada taukil. Taukil itu kados akad nikah itu kan ada taukil. Taukil itu harus ijab qabul, harus ada serah terima dan harus jelas. Kan betul mungkin taukil nikah harus jelas napa sing diwakilaken. Meskipun tidak harus resmi. Kados kalau mau kan bahasa keseharian. Tak niatno ya nggih pun ayah mawon sing niataken ya tak niatno. Itu sudah ijab qabul masalah taukil. Enggak harus resmi-resmi banget. Saya wakilkan kepada ayah untuk meniatkan zakat fitrah saya dengan atas nama saya, anak bapak, anak kandung bapak saya. Pak, tidak saya bawa saya terima taukil dari semburi sah. Barakallahu lana. Itu kalau bahasa resmi mau, tapi keseharian pun intinya ikhbar. Ngasih tahu kepada anak, ngasih tahu supaya apa? Tujuannya tadi 2, supaya dia niat sendiri atau mewakilkan kepada ayahnya untuk niat. Jangan diniatkan oleh ayahnya. Dia sebagai apa? Meskipun ayah kandung, tapi secara fikih dia tidak wajib menafkahi dan tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Adapun secara sosial, anak belum bekerja, maka dikasih beras, maka dikasih tahu untuk salah satu dari 2 tujuan tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu masalahnya. Berarti lek wonten 6 ngoten. Yang pertama, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk saya fardhon lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya, namanya siapa, fardhon lillahi ta'ala. Anak ketiga dan keempat, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya, siapa, fardhon lillahi ta'ala. Yang keempat, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya yang keempat, namanya siapa, fardhon lillahi ta'ala. Nah, anak yang pertama dan kedua, dia niat sendiri atau dia mewakilkan kepada kita, nanti kembali kepada teks yang tadi sudah kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian, itu masalah niat. Berikutnya, kapan kita niat? Niat zakat itu bisa jenengan pilih. Ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, kalau masih di rumah.
panjenengan sudah nimbang beras 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Ketika itu panjenengan niat sudah bisa. Dan itu lebih mudah. Pokoknya sesuai dengan ketentuan fikih, mantun-mantun urusan niat mantun sudah do atau le ternonan panitia zakat ainul yakin. Zakate keluarga kita 4. Engko lek ditakoki panitia wis niat apa durung, jawaban sampun. Sudah diniatkan ayah. Lek ditakoki sapa sing niat? Sampeyan kan wis balik, sampeyan niat to dhewe. Dadi bapak wis niat, gawe ibu sampeyan wis tak niatno, adikmu sing durung balik wis tak niatno. Sampeyan niat to dhewe mangkene. Akhirnya 4 sudah selesai urusan niat dibawa ke panitia. Itu nanti yang panitia tinggal mendoakan. Tapi pastikan niatnya tadi sudah beres atau beres. Ini waktu niat yang pertama. Ketika masih di rumah, yang penting sudah dipisah. Beras mana beras keseharian sama beras yang mau dijadikan beras zakat fitrah. Lalu yang kedua, waktu niat adalah ketika menyerahkan kepada panitia sebagai wakilnya. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah di depan panitia. Itu waktu niat yang kedua. Waktu niat yang ketiga adalah ketika langsung diserahkan kepada yang berhak, misalnya kepada fakir atau miskin. Aku gak lewat panitia, aku langsung tak serahno kepada yang berhak. Saya langsung menyerahkannya dan saya kepingin waktu yang afdol. Waktu afdol membayar zakat itu tanggal 1 Syawal. 1 Syawal saderenge ngelampahi sholat hari raya. Ini waktu yang afdol dan ini jarang kita lakukan karena biasanya kita zakat fitrah itu melalui panitia. Lek jenengan kait nitip ten panitia 1 Syawal mantun subuh saderenge sholat Id, panitia pun tutup benar. Panitia pun tutup. Biasanya kalau mau bayar sendiri bisa. Jenengan berangkat subuhan ten ainul yakin sampun nyetelaken beras kawan. Mantun-mantun panjenengan sudah mendeteksi aku untuk mudhun masjid, aku tenang omahe janda yang ada di sana itu, yang kebetulan dia fakir miskin. Jangan lupa pamit sama istrinya. Jadi aku mudhun teko ainul yakin tenang omahe rondo sebelah kampung itu. Lha apa ya? Bayar zakat. Mantun-mantun turun dari masjid datang ke sana terus ngasihkan. Gak harus ijab kabul, yang penting niat dalam hati. Saya serahkan zakat saya kepada kamu, dan tidak perlu nolong udang di balik batu. Di antara ini sih tak pikir kesamaan. Ini ya. Nanti ada asmara di balik zakat fitrah. Murah ninggal HP barang. Soalnya diserahkan. Nah ini yang afdal. Maaf, yang penting dia fakir miskin atau salah satu dari 8 asnaf itu. Jadi itu yang afdal 1 Syawal saat dari sholat Id. Tapi sudah tidak lewat panitia. Berarti menyerahkan langsung entah 28 Ramadan, 29 Ramadan. Itu waktu niat yang ketiga. Ini aspek kedua tentang masalah niat. Yang ketiga, kasih selamat sama-sama ngantuk. Khawatir ngawasi injing-injingnya kan lo malas dari pun sarapan kan ya. Khawatir orang mengira akan ngawas kali S3. Apa S3 ini? Senden selonjor seliut-seliut. Senden betul apa selonjor betul apa pokoknya betul seliut. Atau paling kan D3 ini duduk diam deglek. Yang ketiga, berapa kita zakat itu? Zakat itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu ukuran lama. 4 mud makanan pokok. Makanan pokok kita nopo? Jenengan dari beras. Sekul sing asale nopo? Sekul sing asale beras. Berarti 4 mud beras. 4 mud beras itu bukan berarti berasnya di mud ping 4. 4 mud beras itu mud itu ukuran lama. Maka dikonversikan sekarang menjadi gram, ons, kilogram itu berapa? Ada yang mengatakan 1 mud itu sekitar
sekitar 6 on, ada yang mengatakan sekitar 7 on. Kalau 6 on berarti 6 kali 4 sama dengan 2,4 kg. Biasanya digenapkan menjadi 2,5. Yang meyakini sekitar 7 on berarti 4 dikali 7 sama dengan 2,8 kg. Biasanya digenapkan menjadi 3 kg. Terus gimana? Zakat fitrah 2,5 kilo sampun sah. Bahkan ada ulama yang mengatakan hitung 2,4. Tapi kalau kepingin hati-hati, kita mengeluarkan zakat seberat 3 kg. Sehingga 2,5 kilo kan patus dahar beras itu kan angel. Sehingga kalau beras jagung, kalau beras jatah, maka mengeluarkan zakat 2,5 kilo. Saat ini sun podo makmur kabeh, maka yang diedukasikan lebih baik adalah 3 kilo. Tapi jangan memaksa. Jangan memaksa 2,5 kilo sampun sah. Jangan sampai orang mengatakan, "Oh, saya ini tahun ini zakat munda." Ya 2,5 kilo saiki 3 kilo. Padahal munda iki mek setengah kilo. Setengah kilo niku lek beras 11.000 berarti mek pinten? Karek nambahi 2.500 setahun sebisa. Tapi 2,5 kilo sampun sah. Kepingin hati-hati 3 kg. 3 kg ini yang lebih afdal. Panitia harus menyediakan timbangan kadang. Tiang satu keluarga mau zakate langsung sak-sak itu. Biasanya ditimbang itu tirosnya selama kilo, tapi kadang kurang. Ada kalau dibagi 3 kok tak sampai 2,5, panitia menyediakan di sana beras untuk sedekahnya. Kalau sedekah ini ruangannya tentu boleh bukan beres di timbangannya. Kalau tambah sakrawuh cek, kalau ini mantep 2,5 kilo. Kalau sedekah dengan pun setelah ditambah mohon jenengan niatakan. Jangan sampai kurang dari 2,5 atau 2,4 kg. Lebih hati-hati 3 kg. Ini nomor 3. Nomor sekawan berupa apa? Zakat fitrah itu berupa apa? Menurut mazhab Syafi'i, mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Kalau pakai uang bagaimana? Itu bisa pakai uang, tapi itu menurut mazhab Hanafi. Kalau kita ikut mazhab Hanafi, maka ikutnya harus total, tidak boleh separuh-separuh. Apalagi cuma taufik. Taufik itu mencampur adukan sekian pendapat mazhab dalam satu paket ibadah. Terus dia mencampur adukan pendapat sekian mazhab itu tujuannya untuk tatabbu'ur rukhas. Tatabbu'ur rukhas itu mencari gampangnya, mencari mudahnya sendiri. Cara Jawane golek penane, bahasa Inggrisnya kardiman. Kardiman itu karo bediwit nyarese nyaman. Misalnya apa? Tiang niki wujude zakat tumut mazhab Hanafi, tapi ukurannya tumut mazhab Syafi'i. Lah niki sing ayah niki, sing kardiman niki wae. Dugi ten panitia namung beto arto. Pak panitia kula badhe bayar zakat. Oh, pundi berase? Oh, boten kula tumut pendapat sing damel arto. Oh, sudah dipelajari Pak fikih mazhab Hanafi. Sudah di kitab apa Pak? Kitabul WhatsApp. Kitab WA. Berarti aksal double duit. Terus pinten Pak? Pundi artone kula terangi. Lah kok mek diserahaken mek 35.000. Berarti dia wujudnya zakat fitrah ikut mazhab Hanafi yang memperbolehkan pakai uang. Ukuran zakat fitrah dia ikut mazhab Syafi'i yang 3 kg tadi mek nggawa 35.000. Padahal yang edaran dikeluarkan oleh Lembaga Fathul Masail PWNU Jawa Timur misalnya, mazhab Hanafi memang memperbolehkan zakat fitrah pakai uang. Tapi berapa? Yang seharga dengan 3,8 kg. 3,8 bukan beras tapi
kurma. 3,8 kilogram kurma. Kalau mau pakai uang, ya yang seharga 3 kilo 8 on beras sama kurma. Kurma. Saat ini kurma 1 kilo pinten? Pinten? 60 ribuan lah. Lah kalau 3 kilo 8 on pinten? 4 kilo 6 ping sekawan gitu. 240 dikurangi tadi 2 on ya sekitar 220. Kalau dia mau mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, ya ojo 35.000, tapi 220. Begitu. Jadi edarannya memang 2020 seperti itu. Ada versi lain dari PBNU, tapi yang dipedomani adalah yang tadi. Kalau ikut mazhab Hanafi, ya secara mutlak, secara total, jangan ikut wujudnya saja, tapi wujud sekaligus ukurannya yang 3,8 kg. Kalau orang lek panitia zakat ten kula sudah, kami hanya menerima dalam bentuk beras. Panitia penerimaan dan penyaluran zakat fitrah dalam kurung hanya menerima zakat dalam bentuk beras. Lek damel arto makiroto tebur niku akan rentan terjadi kesalahan secara fikih. Kesalahan pertama kalau mau yang sudah kita jelaskan. Wujudnya damel Hanafi, ukurannya damel Syafi'i. Ini kesalahan yang pertama. Yang kedua, kadang muzaki datang kepada panitia betul akto. Manten-manten Pak panitia kula badhe bayar zakat. Oke, pundi beras tasih betul akto. Oh ya wis, jenengan anu nggih, jenengan niataken ten beras dirose panitia. Akhirnya panitia sanjang terkencange, Pak rerek tolong jokokno beras Pak Joko mangre. Gawan rene. Iki monggo Pak diniati mriki Pak. Padahal zakate Pak Joko diniati Pak Bambang misalnya. Sing betul aku perlu beras iki gadane sih. Nggih wonten kula sadhe jenengan dirose panitia niki wonten beras Pak Joko pundi. Artine kula terami kula sadhe jenengan. Lho pertanyaannya beras itu milik siapa? Kok dijual oleh panitia? Leten kampung-kampung niku malah ngeten. Panitia menyediakan beras putih kali beras jago. Terus manten-manten tiang sing beto akto, monggo jenengan pilih sing putih nopo sing jago. Kula sing putih, oke 35.000. Monggo jenengan niat mriki. Pun tiang dugi malih yang kedua, tetep ditawari beras yang sama. Monggo niki putih nopo sing warna. Sing putih nggih, Bu. 35 monggo jenengan niat mriki. Wah niki beras itu diniati wong 150. Oh, niat kelompok teman ini juga rentan terjadi kesalahan berikutnya. Kesalahan yang lain terkadang malam riyoyo direkam. Akhirnya yang dibagi berhasil oleh biro angsal 300 paket, duitnya oleh biro angsal 300.000. Damel apa niki? Sik akeh kresek sing brodol. Tukokno kresek akeh teko duit 300.000 iki. Sisino 50.000 tukokno kresek. Akhirnya bukan zakatul fitri tapi zakatul kresek. Zakat fitrah kok ditumpasaken kresek. Kemudian sisanya dah melawa nih, ayo pelekan nih, ayo butuh impok nih. Ayo ditumpasaken impok. Akhirnya bukan zakatul fitri tapi zakatul impok. Solusinya ada, memang solusinya ada. Yang insya Allah jalan keluar yang tidak keluar jalan. Caranya gimana? Panitia menyediakan beras sak-sak rongsak yang nempel kalau tumbaskan pundi niku ten toko disediakan ten aja. Lewat ten tiang beto arto, kin jenengan anu jenengan tumbas, jenengan arto jenengan rupa akan beras. Niku wonten remas yang jogo niku. Akhirnya dia beli di situ, ketika sudah berupa beras diniati di sini. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua taukil. Tapi rada ruwet ini. Ada perlu ketelitian. Pak panitia saya masih bawa uang. Saya wakilkan kepada panjenengan untuk membelikan beras yang layak untuk zakat fitrah saya. Dan kalau sudah berupa beras, saya mewakilkan panjenengan untuk meniatkan zakat fitrah saya. Kata panitia, saya terima, nanti saya berikan
beras dan akan saya niatkan zakat fitrah Bapak. Niku saged ditumpasaken, tapi mangke sing niat nggih kedah panitia sing ngrami niki wau. Jangan ayo iki ana wong sing mewakilno nang awake dhewe, ana 30 wong. Tumpasaken beras, diniati, sama niate. Padahal dia bukan yang menerima tadi. Atau mungkin dia menerima cuma 5 orang dari 30 orang itu. Ini yang agak ruwet, padahal panitia sampun sibuk terus ini mereka dan seterusnya. Maka lebih praktisnya dan lebih tepat secara fikih, panitia zakat mengedukasi kami hanya menerima zakat fitrah dalam bentuk. Kalau zakat mal terserah, zakat mal kan memang ketentuannya seperti itu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, fakir miskin itu seperti apa? Atau yang berhak menerima itu siapa? Memang ada perbedaan antara fakir dan miskin. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Miskin roto nayamul, tapi yang masih belum standarnya. Ada orang satu hari dia membutuhkan untuk menafkahi diri dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Katakan butuh 50.000 satu hari. Tapi penghasilannya nggak sampai 25.000, nggak sampai 50% dari kebutuhannya. Itu fakir. Kalau miskin, kebutuhannya 50.000, dia bekerja, tapi penghasilannya sudah di atas separuh, di atas 25.000, tapi tidak sampai 50.000. Itu miskin. Nah kalau kita mau bagi kan yoroto amel, maksud ditanggalti sampean penghasilannya gitu, terus kebutuhannya biro, diutang kan betul. Maka menurut fikih bagaimana menentukan fakir miskin itu? Salah satu dengan 3 cara. Yang pertama iqrar, yang kedua syahadah, yang ketiga ijtihad. Iqrar itu pengakuan. Kadang wonten sing ngaku kan, kula boten gadah jenengan paringi zakat. Nah itu pengakuan. Atau didedes kaya wau tapi kan dikangelan. Sama kan becak iki, pira penghasilannya? Kan boten etis. Nah biasanya iqrar itu ada tapi tidak banyak. Yang kedua syahadah, kesaksian. Nah semoga kesaksian Pak RT, Pak RW itu sudah cukup. Pak RT perlu nyuwun data panjenengan, data warga panjenengan yang fakir atau miskin. Pak RT kemudian nulis, nah itu sudah masuk syahadah, kesaksian Pak RT atau Pak RW bahwa warga yang ditulis itu adalah fakir atau miskin. Yang ketiga ijtihad, terkenal, viral terkenal bahwa dia orang yang dikenal sebagai orang yang fakir atau miskin. Itu sudah cukup kita menentukan zakat itu kita berikan kepada orang itu. Cuma sebelum angel malih, syarat penerima zakat yang 8 itu harus muslim, kecuali amil. Kalau amil katakan wonten non muslim terus amil berhak menerima zakat. Tapi yang lain fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah itu harus muslim. Nah masalahnya orang yang tidak sholat, wonten fakir atau miskin boten sembahyang. Secara fikih tiang sing boten sembahyang, kalau dia ingkar dia dikatakan murtad, keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia nggak sholat itu karena males, maka dia masih dikatakan muslim. Tapi gitu angel malih. Sama tak telur tak sembahyang. Kak sembahyang sama ini ingkar atau males gitu. Kalau ambil malih. Nah kalau kita ragu-ragu, kemudian kita nonton CJSK terus ambil ya. Terus ambil, serahkan saja pada ambil 10 paket, 50 paket, serahkan pada ambil, dan dia ketika jadi ambil bagian dari 8 asnaf, sudah zakat fitrah fikihnya sudah selesai. Karena 50 itu sudah diserahkan kepada salah satu dari 8 asnaf. Dalam hal ini adalah amil. Nah nanti amil tinggal ngasih kepada yang gak jelas apa nih, gak jelas bukan sembahyang ini wow dan seterusnya, atau kepada guru ngaji, karena guru ngaji menurut mazhab Syafi'i juga bukan fisabilillah, dikasih melalui sedekahnya amil tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin atas ilmu yang barokah manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya hitung sampai 2. 1, 2 enggak ada.
Semoga menjadi pedoman kita untuk menerima puasa kita, zakat fitrah kita, dan menerima semua kebaikan kita, semua ketaatan dan ibadah kita, sehingga kita benar-benar dijadikan sebagai orang yang baik, keluarga kita keluarga yang baik, masyarakat lingkungan kita semuanya dijadikan generasi yang baik, yang kapanpun kita wafat dalam keadaan melakukan puncak kebaikan kita, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa', wa da'watin la yustajab laha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah.